Apakah Anda pernah bertanya-tanya, apakah orang-orang terpilih di antara kita memiliki kekuatan super yang luar biasa? Bayangkan memiliki kemampuan untuk terhubung dengan dimensi lain, meramalkan masa depan, atau memanfaatkan kekuatan tersembunyi dari alam semesta. Jika Anda tertarik dengan hal-hal paranormal dan percaya pada kekuatan pikiran, Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan menyelami dunia kekuatan super psikis dan menjelajahi karunia luar biasa yang bisa dibangkitkan oleh orang-orang terpilih. Kekuatan psikis adalah kemampuan untuk terhubung dengan dimensi lain, melakukan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh sains, atau bahkan meramalkan hal-hal yang belum terjadi. Faktanya, kekuatan material, spiritual, atau mental apapun dianggap sebagai kekuatan psikis. Namun, Anda harus sangat berhati-hati dengan kekuatan ini, karena kita sedang berbicara tentang kekuatan alam semesta, yang bisa sangat berbahaya jika digunakan dengan cara yang salah. Jadi, apa saja kekuatan super psikis yang bisa dibangkitkan oleh orang-orang terpilih, dan bagaimana semua ini bisa dilakukan? Jika Anda benar-benar percaya pada hal-hal ini, Anda mungkin akan menyukai tema video kita hari ini. Apakah Anda merasa memiliki bakat untuk terhubung dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi? Mari kita jelajahi bakat yang banyak orang terpilih klaim miliki, mediumship. Beberapa orang dilahirkan dengan kemampuan ini, secara alami berkembang, merasakan dan menggunakan bakat ini dengan mudah. Yang lain merasakan kemampuan ini, tetapi menghadapi kesulitan dalam mengembangkannya, kadang-kadang hanya muncul pada tahap kehidupan yang lebih matang. Terlepas dari kapan bakat ini terwujud, tanda-tanda mediumship bisa mengejutkan dan bahkan menakutkan bagi mereka yang memiliki sedikit pengetahuan tentang subjek ini. Kekuatan psikis ini memungkinkan kita merasakan dan menjadi perantara antara dunia fisik, tempat kita tinggal, dan dunia spiritual. Penting untuk memahami bahwa pengaruh spiritual dapat memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental kita, sehingga penting untuk mencari bimbingan dari seseorang yang berpengalaman dalam subjek ini. Mediumship, ketika dikembangkan oleh orang-orang terpilih, lebih dari sekadar bakat. Ini adalah panggilan ilahi yang melampaui batas-batas fisik dan spiritual. Kekuatan super ini diberikan kepada individu yang ditakdirkan untuk menjadi jembatan antara dunia duniawi dan spiritual, memfasilitasi komunikasi yang lebih dalam dan bermakna yang melampaui keterbatasan manusia biasa. Bagi orang-orang terpilih, mediumship bukan hanya kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh atau entitas dari dimensi lain. Ini adalah alat untuk transformasi dan penyembuhan. Mereka mampu menerima pesan ilahi, bimbingan spiritual, dan bahkan firasat yang bisa menjadi penting untuk kemajuan dan kesejahteraan komunitas dan individu. Kemampuan ini sering datang dengan tanggung jawab besar, karena menuntut integritas mendalam, etika, dan hati untuk pelayanan tanpa pamrih dari sang medium. Selain itu, mediumship pada orang-orang terpilih seringkali muncul bersamaan dengan sensitivitas luar biasa terhadap energi di sekitar mereka, memungkinkan mereka untuk merasakan tidak hanya niat tersembunyi, tetapi juga kebutuhan yang tidak diungkapkan dari jiwa-jiwa yang mencari bantuan. Kekuatan ini juga memfasilitasi proses penyembuhan yang lebih dalam di mana hambatan spiritual dan emosional diidentifikasi dan ditangani, mempromosikan pembebasan dan kedamaian batin bagi mereka yang tersentuh oleh rahmat mereka. Semua orang terpilih sensitif terhadap pengaruh roh, tetapi terserah masing-masing untuk memilih jenis roh yang tidak berinkarnasi dengan siapa mereka berbagi lapangan mental. Individu yang agresif akan terbuka terhadap saran kekerasan dari roh pemberontak. Kita menyelaraskan sesuai dengan pikiran yang kita kembangkan. Mediumship adalah fenomena sakral, dijaga dan dilindungi dari interaksi yang sembarangan atau ceroboh. Istilah sakral menunjukkan sesuatu yang tidak boleh dilanggar, aspek yang tidak boleh diakses secara sembarangan atau sembarangan, bertentangan langsung dengan yang profan, yang tidak dikelilingi oleh perlindungan spiritual seperti itu. Dengan cara ini, mediumship membutuhkan perhatian khusus, seperti yang diberikan kepada objek yang rapuh. Penghormatan dan kehati-hatian ini sangat penting bagi semua orang terpilih,
tetapi sangat penting bagi mereka yang belum mengenali atau memahami pengaruh spiritual yang mereka terima. Perhatian semacam itu mencegah manipulasi yang tidak diinginkan oleh roh-roh rendah dan membantu menjaga kemurnian dan integritas misi spiritual mereka. Mari bayangkan salah satu orang terpilih berjalan melalui tempat yang penuh dengan energi negatif dan tanpa sengaja menyelaraskan dengan roh-roh di lingkungan itu. Dia bisa menjadi tertutup atau bahkan depresi tanpa memahami alasannya. Sekarang bayangkan sekelompok orang terpilih berkumpul untuk membahas misi kebaikan yang penting, dan tiba-tiba muncul kesalahpahaman dan ketidakharmonisan di antara mereka. Dalam kedua situasi tersebut, ada kombinasi antara pikiran yang berinkarnasi dan tidak berinkarnasi. Oleh karena itu, mediumship, sebagai alat sakral dan tidak boleh dilanggar, menuntut setiap orang terpilih untuk sangat bertanggung jawab terhadap lapangan mental mereka sendiri dan kerentanan yang dapat diungkapkannya. Perhatian semacam itu sangat penting untuk menjaga kemurnian misi mereka dan efektivitas pekerjaan spiritual mereka. Di antara orang-orang terpilih, kemampuan untuk merasakan dan berinteraksi dengan energi spiritual tidak selalu terkait dengan agama atau doktrin tertentu. Kemampuan ini melampaui keyakinan, etnis, lokasi geografis atau temporal, dan kondisi sosial. Ini adalah bentuk persepsi yang menghasilkan fenomena daya tarik magnetik, mirip dengan magnet, yang mampu menangkap medan aurik orang, baik yang hidup maupun yang mati, benda, dan lingkungan, baik fisik maupun spiritual. Orang-orang terpilih bertindak sebagai jembatan antara dunia fisik dan spiritual, mengalami fenomena yang, meskipun diakui dan dipelajari dalam konteks esoterik, seringkali masih belum menemukan penjelasan atau validasi oleh ilmu pengetahuan tradisional. Ini menempatkan mereka pada posisi unik untuk mengeksplorasi dan menjadi perantara kompleksitas dunia material dan spiritual, menggunakan kemampuan mereka untuk kebaikan yang lebih besar dan evolusi jiwa mereka sendiri, serta komunitas di sekitar mereka. Bagaimana cara mengidentifikasi apakah mediumship sedang terwujud? Ada beberapa tanda yang jelas. Salah satunya adalah sensasi sentuhan tak terlihat. Banyak dari orang-orang terpilih melaporkan merasakan sentuhan, bahkan ketika tidak ada orang di sekitar. Sebuah komunikasi halus dari roh yang ingin berinteraksi. Tanda lain mungkin adalah kemampuan untuk secara intuitif membedakan kebohongan. Medium seringkali mendengar bahwa sesuatu tidak benar, merasakan kepalsuan tanpa dasar logis, seolah-olah mereka merasakan medan spiritual dari orang yang berbicara. Selain itu, tidak jarang bagi medium untuk mendengar suara-suara memanggil mereka, terutama mereka yang belum menyeimbangkan atau mengenali bakat mereka. Kekuatan super ini, oleh karena itu, menempatkan orang-orang terpilih pada jalur yang penuh tantangan, tetapi juga imbalan yang sangat besar. Melalui koneksi khusus mereka dengan yang ilahi, mereka mampu membawa cahaya di mana ada kegelapan, menawarkan harapan di mana keputusasaan merajalela, dan membimbing jiwa-jiwa yang tersesat kembali ke jalan penebusan dan cinta yang lebih tinggi. Pada akhirnya, mediumship orang-orang terpilih adalah kesaksian hidup tentang kekuatan roh atas materi, tentang yang abadi atas yang sementara. Mari sekarang jelaskan kekuatan super mediumistik yang paling menarik di antara orang-orang terpilih. Yang terakhir adalah yang paling langka terjadi. Pernahkah Anda mendengar tentang psikometri? Tahukah Anda bahwa pakaian dan benda lain membawa energi? Kemampuan ini dipelajari pada abad ke-19, dan istilah ini diciptakan pada tahun 1849 oleh Dr. Amerika Joseph Rhodes Buchanan, yang meneliti dan melakukan serangkaian eksperimen dengan pasien berjalan dalam tidur selama beberapa tahun. Ini dibahas dalam beberapa karya doktrin spiritis, dan sudah dikenal oleh sains, serta digunakan dalam investigasi polisi dan penelitian arkeologi. Psikometri adalah bakat istimewa yang diberikan kepada orang-orang terpilih, yang memungkinkan mereka mengakses ingatan dan sensasi yang tertanam pada benda atau orang hanya melalui sentuhan. Ini adalah kapasitas mediumistik dari sensitivitas, yang ketika bersentuhan dengan benda, orang, atau tempat terkait dengan peristiwa masa lalu,
masa kini, dan bahkan masa depan, dapat menyelaraskan dirinya untuk mendeskripsikannya dengan akurat. Ketika seorang terpilih menyentuh sebuah benda atau orang, mereka dapat memvisualisasikan ingatan yang terkait, mengungkapkan cerita tersembunyi, atau bahkan menemukan orang hilang dan memecahkan misteri. Dalam prosesnya, seorang terpilih memegang sebuah benda, menutup mata, dan mulai mengeksplorasi tekstur dan komposisinya dengan hati-hati, menghubungkan dengan energi yang menyerapnya, baik itu pikiran, emosi, atau visi. Kekuatan ini bukan hanya bakat tetapi alat yang kuat yang memerlukan studi dan konsentrasi intens untuk menyempurnakannya. Ada buku panduan dan teks suci yang membimbing para terpilih tentang cara menguasai kemampuan ini, mengubahnya menjadi jembatan antara yang tampak dan yang tak tampak, yang material dan yang spiritual. Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa membantu polisi dengan kemampuan paranormal bisa menjadi bentuk amal bagi para terpilih? Arthur Conan, seorang penulis visioner asal Inggris, meramalkan bahwa di masa depan, polisi bisa mendapatkan manfaat dari bantuan medium untuk memecahkan kejahatan. Visi ini telah terwujud, seperti yang ditunjukkan oleh acara TV di AS, seperti Medium dan Psychic Investigators, yang mengungkapkan interaksi antara paranormal dan investigasi kriminal. Di antara para terpilih, ada yang sudah bekerja sama dengan lembaga besar, termasuk FBI dan CIA. Medium seperti Sally Heading, Noreen Rainier, dan Alison Dubois terkenal dalam bidang ini, telah membantu memecahkan ratusan kasus. Kerja sama ini tidak hanya menyelesaikan kejahatan, tetapi juga memperluas pemahaman kita tentang realitas spiritual. Psikometri sangat sering muncul dalam film Hollywood saat ini, dan bagi sebagian besar orang, karena kurangnya pengetahuan, hal ini dianggap sebagai kebohongan. Sebagai contoh dari Hollywood, menonton film Star Wars, The Force Awakens, ada adegan yang menggambarkan fenomena psikometri dengan tepat. Dalam adegan ini, karakter Rey dibawa ke lokasi rahasia di mana ada kotak yang berisi lightsaber Jedi Luke Skywalker. Ketika dia menyentuh benda tersebut, dia langsung mulai mengalami visi rinci tentang momen-momen yang dialami oleh pemilik sebelumnya. Narasi-narasi ini yang digambarkan dalam seri dan cerita membantu kita memahami kemampuan psikis sebagai fakultas alami, jauh dari stigma penyakit atau penipuan. Mereka menunjukkan bahwa bagi para terpilih, menggunakan kemampuan mereka untuk membantu keadilan adalah cara mempraktikkan amal, membawa cahaya dan resolusi pada misteri dunia material melalui hubungan spiritual yang mendalam. Klarivoyansi adalah salah satu kemampuan surgawi yang dilaporkan di antara para terpilih, mewakili kemampuan untuk mengakses informasi tentang orang, benda, tempat, atau peristiwa dengan cara transendental. Bakat ini melibatkan persepsi visual telepati, memungkinkan seorang terpilih untuk mengantisipasi peristiwa masa depan atau memvisualisasikan aura dan panduan roh. Banyak yang percaya bahwa semua terpilih dilahirkan dengan potensi klarivoyansi, tetapi kemampuan ini sering tertahan oleh pengaruh dunia fisik saat kita tumbuh dewasa, dan hanya beberapa terpilih yang mengembangkannya. Ini adalah manifestasi ilahi yang melampaui persepsi indrawi biasa, memungkinkan mereka melihat melampaui batas fisik dan temporal. Hadiah spiritual ini adalah salah satu aspek paling mencolok dari para terpilih, karena memberikannya kemampuan untuk merasakan peristiwa, energi, dan kehadiran spiritual yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Para terpilih dengan klarivoyansi mampu mengakses visi masa depan yang mungkin, memahami hubungan karmis dan spiritual secara mendalam, dan menerima wawasan tentang tujuan ilahi individu dan situasi. Bakat ini bukan hanya alat prediktif, tetapi juga sarana penyembuhan dan panduan yang kuat. Melalui klarivoyansi, para terpilih dapat mengidentifikasi hambatan energetik di orang atau tempat, merasakan asal-usul ketidakseimbangan emosional atau fisik, dan memberikan solusi spiritual yang mendalam. Selain itu, klarivoyansi memainkan peran penting dalam memimpin dan membimbing komunitas.
Mereka dapat melihat hubungan antara peristiwa yang tampaknya tidak terkait dan memberi peringatan tentang tantangan spiritual atau material yang akan datang, mempersiapkan orang untuk menghadapinya dengan cara yang selaras dengan kekuatan yang lebih tinggi. Perbedaan dasar antara klarivoyansi dan klarivoyansi adalah sejauh mana seorang terpilih dapat melihat dengan persepsi ekstrasensorik di planet ini dan di astral. Klarivoyansi adalah visi yang luas, dengan detail dan waktu koneksi yang lebih lama, sementara klarivoyansi hanyalah sekilas, kilasan, yang seringkali tidak dikendalikan oleh orang tersebut dan memerlukan banyak latihan dan konsentrasi untuk terjadi. Klarivoyansi terjadi melalui plane spiritual dan lahir bersama para terpilih, berasal dari kehidupan masa lalu. Singkatnya, para terpilih yang memiliki klarivoyansi adalah individu yang diberi pengetahuan yang bukan milik mereka sendiri, tetapi berasal dari eksistensi sebelumnya dan dari roh dengan siapa mereka berkomunikasi, seringkali melalui mimpi. Anda mungkin telah mengabaikan kekuatan super Anda hingga sekarang karena takut, kegelisahan, atau beberapa jenis hambatan, tetapi kenyataannya adalah Anda secara tidak sadar memutuskan untuk tidak menggunakan alat spiritual ini. Sekarang, jika Anda ingin menggunakannya, Anda perlu menggunakan kehendak bebas Anda dan dengan sadar memutuskan untuk memanfaatkan bakat Anda. Apakah Anda sudah tahu tentang semua kekuatan super ini? Apakah Anda, sebagai seorang terpilih, mengenal seseorang yang telah menguasai kemampuan transendental ini? Para ahli mengatakan bahwa semua kekuatan ini dapat dikuasai melalui konsentrasi, meditasi, dan banyak studi. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam eksplorasi kemampuan psikis dan pertumbuhan spiritual ini. Kami berharap perjalanan ini telah menginspirasi Anda untuk mengeksplorasi lebih dalam potensi Anda sendiri dan kekuatan luar biasa yang ada di dalam diri Anda. Ingatlah, jalan untuk menguasai kemampuan ini dipenuhi dengan kesabaran, latihan, dan hati yang terbuka. Tetaplah berdedikasi, lanjutkan praktik meditasi dan spiritual Anda, dan Anda mungkin akan menemukan diri Anda membuka hadiah-hadiah luar biasa. Sampai jumpa di video kami berikutnya.